Desa sebagai sosok negara yang paling dekat jangkauannya dengan masyarakat. Desa dapat dipandang sebagai representasi negara dalam lingkup terkecil sekaligus paling dekat dengan masyarakat. Kehadiran desa bukan sekadar unit administratif, melainkan entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan asli berdasarkan asal-usul, adat istiadat, dan peraturan perundangan. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa berfungsi sebagai titik terdepan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Keuangan desa memiliki hubungan linear dengan keuangan daerah dan negara karena sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari alokasi APBN maupun APBD. Begitu pula kekayaan. Desa merupakan bagian integral dari kekayaan daerah dan negara. Termasuk juga aparatur desa memiliki kedudukan yang linier secara fungsional dengan aparatur daerah maupun aparatur negara. Karena sama-sama menjalankan fungsi pemerintahan di negara ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya pada level pemerintahan masing-masing. Oleh karena itu, sebenarnya perangkat desa adalah aparatur sipil negara di tingkat desa, ASN desa, yang memiliki peran strategis dalam menopang sistem birokrasi NKRI dari level desa, daerah, hingga ke pusat. Desa sebagai pemerintahan merupakan fakta sosiologis dan teknis, bahkan filosofis. Desa, bahkan pemerintahan asli dalam NKRI yang sempat menjalankan semua fungsi negara untuk masyarakatnya. Secara sosiologis, semua masyarakat tahu betul bahwa ketika masyarakat membutuhkan pelayanan negara, desa adalah sosok yang masyarakat datangi untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Secara semua tugas yang dilakukan desa adalah tugas yang sebenarnya adalah tugas negara. Hanya secara yuridis, normatif, kepala desa tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan negara tingkat desa, sebagaimana kepala pemerintahan negara dan kepala pemerintahan daerah yang yuridis normatifnya sudah sesuai dengan yuridis sosiologis dan filosofis. Demikian juga dengan perangkat desa yang tidak linier dengan kedudukan kepegawaian para ASN di tingkat pusat dan daerah. Padahal desa, daerah maupun negara adalah sama-sama unsur pemerintahan dalam NKRI. Konsekuensi jika desa adalah pemerintahan NKRI dan perangkat desa adalah ASN desa. 1. Konsekuensi hukum. Jika perangkat desa diakui sebagai ASN desa, maka perlu ada landasan hukum yang jelas dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Pemerintah yang menempatkan perangkat desa dalam rumpun ASN. Saat ini, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa bukan ASN, melainkan pegawai pemerintah desa. Pengakuan sebagai ASN desa akan menuntut revisi atau penyesuaian regulasi agar tidak menimbulkan dualisme hukum antara perangkat desa dengan ASN daerah maupun pusat. 2. Konsekuensi administratif. Sebagai ASN desa, perangkat desa akan terikat pada sistem kepegawaian nasional, termasuk standar rekrutmen, mutasi, promosi, dan pemberhentian. Hal ini akan menuntut profesionalisme yang lebih tinggi serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, perangkat desa tidak hanya dipilih berdasarkan kedekatan sosial, tetapi melalui sistem merit yang objektif. 3. Konsekuensi keuangan. Jika perangkat desa menjadi ASN desa, hak-haknya akan linier dengan ASN pada umumnya, seperti gaji pokok, tunjangan, jaminan sosial, dan pension. Hal ini berarti beban fiskal negara dan daerah akan bertambah, karena harus mengakomodasi perangkat desa dalam struktur APBN atau APBD. Namun, di sisi lain, sistem ini dapat meningkatkan kesejahteraan perangkat desa sekaligus mengurangi potensi korupsi atau penyalahgunaan dana desa. 4. Konsekuensi sosial. Pengakuan perangkat desa sebagai ASN desa akan memperkuat posisi sosial mereka di masyarakat. Perangkat desa tidak lagi dipandang hanya sebagai pembantu kepala desa, melainkan bagian dari birokrasi negara yang sah. Status ini juga akan mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa. 5.
Konsekuensi politik. Status ASN desa akan menuntut netralitas politik perangkat desa. Sebagaimana ASN lainnya, perangkat desa tidak boleh terlibat dalam politik praktis maupun menjadi bagian dari kampanye. Hal ini bisa memperkuat netralitas birokrasi desa, tetapi sekaligus menuntut perubahan budaya politik di tingkat desa yang selama ini cenderung kental dengan nuansa kekeluargaan dan kekerabatan. Konsekuensi terhadap perangkat desa sebagai ASN desa. 1. Konsekuensi hukum. Desa sebagai pemerintahan, maka perangkat desa adalah ASN. Jika perangkat desa ASN desa, maka perlu ada landasan hukum yang jelas dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Pemerintah yang menempatkan perangkat desa dalam rumpun ASN. Saat ini, menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa bukan ASN, melainkan pegawai pemerintah desa. Pengakuan sebagai ASN desa akan menuntut revisi atau penyesuaian regulasi agar tidak menimbulkan dualisme hukum antara perangkat desa dengan ASN daerah maupun pusat. Tetapi perangkat desa sebagai pegawai desa adalah pegawai pemerintah. Karena desa adalah pemerintahan, solusinya perlu ada dasar hukum yang menetapkan bahwa perangkat desa adalah aparatur sipil negara. 2. Konsekuensi administratif. Sebagai ASN desa, perangkat desa akan terikat pada sistem kepegawaian nasional, termasuk standar rekrutmen, mutasi, promosi, dan pemberhentian. Hal ini akan menuntut profesionalisme yang lebih tinggi serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, perangkat desa tidak hanya dipilih berdasarkan kedekatan sosial, tetapi melalui sistem merit yang objektif. Perangkat desa yang sekarang ada ditetapkan sebagai aparatur sipil negara terlebih dahulu, dan selanjutnya untuk rekrutmen dan pembinaan karir perangkat desa mengikuti peraturan perundangan yang mengatur rekrutmen dan pembinaan karir ASN yang sudah biasa dilaksanakan. 3. Konsekuensi keuangan. Jika perangkat desa menjadi ASN desa, hak-haknya akan linier dengan ASN pada umumnya, seperti gaji pokok, tunjangan, jaminan sosial, dan pensiun. Hal ini berarti beban fiskal negara dan daerah akan bertambah karena harus mengakomodasi perangkat desa dalam struktur APBN, APBD. Namun, di sisi lain, sistem ini dapat meningkatkan kesejahteraan perangkat desa sekaligus mengurangi potensi korupsi atau penyalahgunaan dana desa. Dan karena desa adalah pemerintahan, maka konsekuensi tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Kecuali status desa sebagai pemerintahan dicabut. Itu boleh saja status perangkat desa dibiarkan sebagai non-ASN. 4. Konsekuensi sosial. Pengakuan perangkat desa sebagai ASN desa akan memperkuat posisi sosial mereka di masyarakat. Perangkat desa tidak lagi dipandang hanya sebagai pembantu kepala desa, melainkan bagian dari birokrasi negara yang sah. Status ini juga akan mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa. 5. Konsekuensi politik. Status ASN desa akan menuntut netralitas politik perangkat desa. Sebagaimana ASN lainnya, perangkat desa tidak boleh terlibat dalam politik praktis maupun menjadi bagian dari kampanye. Hal ini bisa memperkuat netralitas birokrasi desa, tetapi sekaligus menuntut perubahan budaya politik di tingkat desa yang selama ini cenderung kental dengan nuansa kekeluargaan dan kekerabatan. Konsekuensi desa sebagai pemerintahan terhadap kedudukan kepala desa dalam pemerintahan.
Sebagai konsekuensi dari kedudukan desa sebagai salah satu bentuk pemerintahan, maka kepala desa merupakan kepala pemerintahan desa. Kepala desa berperan sebagai pejabat tata usaha negara pada tingkat desa, yang menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedudukan kepala desa bersifat linear dengan kepala pemerintahan pada tingkatan di atasnya, yaitu kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur, serta kepala pemerintahan pusat, presiden, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Sebagaimana diatur dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Struktur pemerintahan terdiri atas 3 tingkatan utama, yaitu 1. Pemerintahan pusat, yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan negara. 2. Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. 3. Pemerintahan desa, yang dipimpin oleh kepala desa. Dengan demikian, kepala pemerintahan dalam NKRI dapat dipahami terdiri dari 3 level kepemimpinan, yaitu kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, sebagai kepala pemerintahan daerah, dan presiden sebagai kepala pemerintahan pusat sekaligus kepala pemerintahan negara.